Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Taufik Hidayat dari kelas IF 18D. Di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Nah, tujuan dari presentasi ini menjelaskan tentang memori utama komputer, menjelaskan tipe dari memori, waktu dan pengontrolan, lalu menjelaskan pembetulan kesalahan, lalu ada menjelaskan cache memori termasuk di dalamnya adalah fungsi pemetaan. Memori adalah bagian dari komputer atau tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke media penyimpan. Tempat informasi dibaca dan ditulis. Lalu ada aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja, dan harganya. Lalu di sini ada memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Lalu ada memori eksternal, memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output. Di dalamnya ada disket dan hard disk. Lalu ada operasi sel memori. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat dipresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Lalu yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan ditulisi sedikitnya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan dibaca. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu ada karakteristik sistem memori. Ada karakteristik, lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisik. Untuk lokasi, keterangannya ada CPU, yang kedua internal, yang ketiga eksternal. Untuk kapasitas, ada ukuran word dan jumlah word. Lalu ada satuan transfer, di dalamnya ada word dan block. Lalu ada metode akses, sequential access, direct access, random access, dan associative access. Lalu yang kelima ada kinerja, di dalamnya ada access time, cycle time, dan transfer rate. Lalu ada tipe fisik, di dalamnya semikonduktor sama magnetik. Untuk karakteristik fisik ada volatile atau non volatile dan erasable dan non erasable. Lalu lokasi memorinya ada register, memori internal, dan memori eksternal. Untuk di memori register berada di dalam chip prosesor, lalu diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Lalu ada register digunakan sebagai memori sementara. Lalu ada memori internal, di dalamnya berada di luar chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor, dan dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Lalu yang ketiga ada memori eksternal yang dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output dan dapat berupa disk maupun pita. Lalu ada kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Satu byte-nya sama dengan 8 bit. Lalu panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Lalu ada satuan transfer. Yang pertama, word merupakan satuan alami
Organisasi memori ukuran Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi, bilangan, dan panjang instruksi. Yang kedua ada addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah Word. Namun, terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah n, addressable unit adalah 2A sama dengan n. Lalu ada unit of transfer, adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Lalu ada metode akses, sequential access, direct access, dan random access. Untuk sequential access, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data disebut record. Lalu akses harus dibuat dalam bentuk urutan linier yang spesifik. Lalu informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencarian. Lalu terdapat share read or write mechanism untuk penulisan atau pembacaan memorinya. Lalu yang terakhir, pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Lalu ada direct access. Sama sequential access terdapat share read or write mechanism. Setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Lalu akses dilakukan langsung pada alamat memori. Dan terakhir, disk adalah memori direct access. Lalu ada random access. Nah, setiap lokasinya memori dipilih secara random dan diakses secara dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Ada metode akses. Yang pertama random access, associative access. Ini yang keempat dan kelima. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Lalu yang associative access, jenis random access yang memungkinkan membandingkan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Lalu data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Contoh memori ini adalah cache memory. Lalu ada kinerja. Yang pertama access time. Bagi random access memori, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Lalu ada memory cycle time. Nah, konsep ini digunakan pada random access memory atau RAM. Terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Lalu transfer rate. Transfer rate itu kecepatan data transfer ke unit memori atau unit memori. Dari unit memori maksudnya gitu. Yang satu ada random access memory sama dengan 1 per cycle time. 2 non-random access memory dengan perumusan Tn sama dengan Ta plus N per R. Tn itu waktu rata-rata untuk membaca atau menulis bit. Ta itu waktu akses rata-rata. N itu jumlah bit. R itu kecepatan transfer dalam bit per detik. Lalu ada fisik. Yang pertama media penyimpanan volatile dan non-volatile. Di dalam volatile memory, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan. Lalu ada non-volatile memory, tidak hilang walau daya listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatile memory. Sedangkan semikonduktor ada yang volatile dan non-volatile.
Lalu ada media erasable dan non erasable. Dalamnya ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkannya unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM atau read only memory. Di sini ada hierarki memori yang mengakibatkan penurunan harga per bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Nah, di situ ada kunci keberhasilan hierarki. Ini pada penurunan frekuensi aksesnya semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengaksesnya semakin sedikit. Nah, secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat namun kebutuhan kapasitas memori besar terpenuhi. Di sini ada diagramnya. Di sini ada tabel spesifikasi memori. Di situ ada cache memory yang teknologinya menggunakan semikonduktor RAM, ukurannya 128 sampai 512 KB. Waktu aksesnya 10 ns. Lalu ada memori utama, teknologinya semikonduktor RAM, ukurannya 4 sampai 128 MB. Waktu aksesnya 50 ns. Lalu ada disk magnetik, teknologinya hard disk, ukurannya GB. Waktu aksesnya 10 ms atau 10 MB per detik. Di sini ada tabel satuan memori. Untuk kilobytes simbolnya KB, untuk megabyte simbolnya MB, untuk gigabyte simbolnya GB, dan terabyte simbolnya TB. Nah, ini tipe memori random access. Untuk RAM kategorinya read, write atau read only. Penghapusannya electrically byte level, untuk penulisannya electrically, dan volatilitasnya volatile. Untuk ROM hanya read only dan itu tidak bisa dihapus, penulisannya mass, dan volatilitasnya non volatile. PROM sama seperti ROM, namun dia tidak, penulisannya tidak mass dan volatilitasnya non volatile. Lalu ada EEPROM, kategorinya read mostly, untuk penghapusannya UV light, chip level, penulisannya electrically, dan dia tidak non volatile. Flash memory sama seperti EEPROM, namun penghapusannya beda, electrically block level. Dan EEPROM sama seperti EEPROM dan flash memory, hanya penulisannya beda, dia menggunakan electrically byte level. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.